Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPAS. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Kita akan membahas topik A, yaitu pengaruh gaya, khususnya gaya otot dan gaya gesek. Pada layar kalian ditampilkan sebuah gambar di mana Aga dan Dara ingin memindahkan kontainer. Kontainer besar ini berisi benda yang penuh dan berat. Kira-kira bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalah ini ya? Dengan cara apa kira-kira mereka menyelesaikan atau memindahkan kontainer ini? Ya, cara pertama yang digunakan Aga dan Dara, yang pertama mengangkat kontainer tersebut bersama-sama. Dan kedua, mendorong serta menarik. Salah satunya mendorong dan salah satunya menarik kontainer tersebut. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi, kesimpulannya gaya itu adalah apa kira-kira? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa kalian tahu apa saja kegiatan yang memakai gaya? Misalnya, membuka pintu. Kalian perlu mendorong pintu tersebut. Menutup pintu, kalian perlu menarik pintu tersebut. Karena gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Misalnya menutup jendela, membuka jendela, mengayuh sepeda, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi gaya otot menggunakan kekuatan otot pada tubuh. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dengan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara kontainer dengan lantai. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek muncul atau terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik seperti kontainer tadi, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai atau permukaan benda lainnya. Misalnya kontainer dengan lantai. Apa sih pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Pengaruhnya, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Misalnya, kalian memindahkan kontainer yang luas permukaannya sedikit tidak lebar dengan memindahkan meja yang ukurannya lebih lebar daripada kontainer, maka meja akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat. Kira-kira bagaimana ya cara agar kontainer atau suatu benda itu bisa memperkecil gaya geseknya? Nah, sebelum kita membahasnya, kita juga harus tahu dulu besar atau kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, posisi lintasan. Posisinya mendatar atau menurun. Jika mendatar, maka gaya geseknya juga akan semakin
besar. Jika menurun, maka barang yang dipindahkan akan semakin mudah bergerak. Jadi gaya geseknya semakin kecil. Luas permukaan benda yang bersentuhan, bulat atau kotak. Jika bulat, maka gaya geseknya semakin kecil, jadi mudah berpindah tempat. Jika kotak, maka gaya geseknya semakin besar. Permukaan lintasan, rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin. Semakin halus atau semakin licin, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Yang terakhir yaitu berat sebuah benda. Semakin berat suatu benda, gaya geseknya juga akan semakin besar. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibandingkan dengan gelas kosong. Lalu bagaimana cara memperkecil gaya gesek ya? Cara memperkecil gaya gesek atau lebih tepatnya lebih mudah memindahkan benda, lebih ringan. Yang pertama, dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Contoh pada dua almari ini. Almari yang pertama sebelah kiri ada rodanya. Almari kedua sebelah kanan tidak beroda. Jika dipindahkan dengan ditarik atau didorong, maka lemari yang beroda akan lebih mudah dipindahkan atau lebih mudah digerakkan. Jadi gaya geseknya semakin kecil. Cara yang kedua yaitu memberikan oli atau pelumas pada roda pagar. Atau bisa juga dengan memberikan oli atau pelumas pada sepeda, pada rantai sepeda. Maka sepeda tersebut akan mudah dikayuh atau lebih ringan, gaya geseknya semakin kecil. Yang ketiga, penggunaan pisau sebagai alas sepatu ski es atau kereta luncur. Ini juga memperkecil gaya. Kalau tidak memakai pisau, hanya sepatu saja, maka alas sepatu ski ini tidak akan bisa meluncur dengan kecepatan yang tinggi. Itu tadi memperkecil gaya gesek. Terus bagaimana untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak mudah terpeleset? Yang pertama, apa kalian pernah melihat sepatu bola? Ya, di alasnya itu ada paku-paku atau sol sepatunya itu bertujuan untuk memperbesar gaya gesek. Jadi antara sepatu dan rumput itu tidak mudah tergesek, tidak mudah terpeleset. Kalau tidak dipakaikan sol, nanti pemainnya mudah jatuh. Contoh yang lain memperbesar gaya gesek pada ban mobil atau motor. Ada alur-alurnya sehingga menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Jika roda sepeda orang tuamu atau roda mobil orang tuamu sudah tidak mempunyai alur atau rongga-rongga seperti ini, maka sebaiknya diganti dengan yang baru karena akan menimbulkan suatu kecelakaan ya. Akan menimbulkan kecelakaan di mana pengendara tidak bisa mengerem karena gaya geseknya terlalu kecil. Kemudian memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Ini berlaku di luar negeri yang ada musim saljunya. Kalau di Indonesia tidak berlaku untuk cara memperbesar gaya gesek pada kendaraan seperti ini. Kemudian apa manfaatnya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir.
Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Selain manfaat, gaya gesek juga mempunyai kerugian. Apa kerugiannya? Yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesek menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang awalnya itu lajunya kencang, tapi karena ada gesekan yang besar, maka akan semakin pelan. Menyebabkan aus atau terkikis. Penghapus karet yang sering terpakai akan lebih mudah habis. Ban sepeda menjadi gundul atau tanpa ada pola karena sering ada gesekan. Begitu pula dengan sol sepatu akan menjadi tipis jika kita memakainya setiap hari karena bergesekan dengan lantai atau jalan. Itu adalah beberapa materi tentang gaya gesek dan gaya otot. Di dalam materi ini sudah ada penjelasan yang lengkap untuk kamu mengerjakan asesmen sumatif untuk di akhir pembelajaran. Selamat belajar kembali, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.